Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul shiyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ketua Masjid Taqwa Pasar Pusat beserta para pengurus, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, para jamaah, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, serta anak-anak kami yang kami banggakan sempat hadir. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dalam surah lain Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin yang berbahagia, tidak terasa lama dari Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah, doa yang dikumandangkan oleh para asatidz kita mulai dari bulan ke-7 bulan Rajab. Bulan Rajab ini juga bulan mulia karena satu dari 4 bulan-bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu terpisah, yaitu bulan Rajab. Apa doa para asatidz kita, para guru kita, para ustadz kita, para imam kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Begitu penuh harapnya kita, ya Allah, berkailah kami di Rajab ini, kemudian Sya'ban, kemudian sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kenapa? Karena begitu rindunya kita berada pada bulan yang bulan ini ibaratkan kendaraan kita, insya Allah mengantarkan kita ke pulau bahagia. Pulau bahagia inilah yang dicita-citakan oleh orang Islam. Apa pulau bahagia itu? Yaitu tempat kita mudik. Nah, biasanya, tapi kalau bapak-bapak di sini mungkin belum banyak lagi membicarakan mudik sebagai ekspresi dan dinamika di Ramadan. Karena biasanya kan di sini kita alhamdulillah mungkin semangat berikhtiar, berdagang, sehingga mudik ini nanti ya Pak ya, Bangda Idul Fitri. Tapi ada juga mungkin sebagian. Itu tidak salah. Tidak ada yang salah, cita-cita kita salah satunya mudik. Biasanya kita pahami mudik ini dari Pekanbaru ke kampung atau ke kota lain untuk merayakan Idul Fitri atau yang kita sebut dengan Hari Lebaran. Kaum muslimin sedang berbahagia. Yang menariknya adalah apa makna mudik itu? Kalau tadi yang biasa kita diskusikan ya berpindahnya kita pada saat hari raya Idul Fitri itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Allah telah mengatakan Idul Fitri. Makna sederhana Id kembali, fit suci atau berbuka. Setelah sebulan kita berpuasa, maka 1 Syawal kita kembali berbuka. Masyhur ulama menyebutnya juga suci.
Jadi mudik orang yang berpuasa itu adalah kembali ke suci. Itulah mudik, menuju kesucian. Makanya para asatidz kita berlomba berharap kepada Allah agar sampai di Ramadan, karena kita terbebas dari dosa. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana cara agar kita nanti bisa mudik seperti yang diinginkan Allah? Rasulullah bersabda, man soma ramadhana imanan, man qoma ramadhana imanan. Berpuasalah kamu dengan yang pertama, syarat agar kita bisa mudik menurut Allah, man soma atau man qoma Ramadan. Dirikanlah Ramadan, berpuasa Ramadan. Puasa maknanya menahan. Apa yang kita tahan? Kalau bahasa kami apa ya? Naposu. Karena mau dunia ini ingin punya tak sah, ingin lebih, dapat satu mau dua, dapat dua mau tiga, itu tidak salah. Allah tidak melarang nafsu kita. Yang dilarang itu adalah nafsu serakah. Jadi syaratnya agar kita bisa mudik itu mansoma, tahanlah dengan iman. Jadi berpuasa dengan iman. Apa makna iman? Berpuasa menjalankan rukun iman. Apa rukun iman? Pertama, kita yakin Allah Rabb kita. Makanya Bapak Ibu, siang hari itu meskipun tak ada manusia, ibu-ibu memasak, tidak ada yang berani kita makan, tidak ada berani kita minum, tidak ada kita berani melepaskan dahaga, tidak ada yang melihat. Kenapa kata kita? Karena kita mansoma Ramadan iman, karena Allah melihat kita. Tapi puasa dalam kaidahnya bukan hanya menahan makan dan minum, tapi kita juga menahan dari segala yang membatalkan. Apa yang dibatalkan? Ada dua. Yang pertama, membatalkan puasa. Makan dan minum membatalkan puasa. Yang kedua, membatalkan pahala puasa. Karena Rasulullah mengatakan kamil shaim, hanya mendapatkan ilal ju' wal atos. Kalau makan langsung kita nasi, minum jus, batal puasa. Dua-duanya batal. Sekarang kita tak makan, tak minum, curang kita dalam timbangan. Kemudian hasad, dengki kita, berbohong, itu belum akan mendapatkan tiket untuk mudik menurut Allah. Karena mudik orang Ramadan itu adalah Idul Fitri. Jadi berbeda antara Idul Fitri dengan sebahagian mungkin dari kita memaknai Lebaran. Kalau Lebaran mungkin kita maknai berlibur di akhir setelah kita menahan. Tapi Idul Fitri adalah kembali ke suci. Yang kedua, wahtisaban. Jadi orang yang berpuasa adalah orang yang hanya mengharapkan pahala dari Allah. Makanya tadi kita contohkan, kalau bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, makan kita, oke lah kita mungkin di bawah atap bekerja. Bagaimana saudara-saudari kita yang bekerja langsung atapnya langit sementara berpuasa? Kenapa dia tidak mau berbuka? Karena mengharapkan pahala dari Allah. Wahtisab, muraqabatullah, Allah mengawasi kita.
Nah, kalau sudah man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Kalau dosa sudah diampuni, maka kembalilah kita menjadi suci seperti kita lahir. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kita ini lahir dalam keadaan suci. Ini yang kita rindukan mulai dari Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Saudara yang berbahagia, bagi yang mengharapkan imanan wa ihtisaban, insyaallah kondisi puasa itu bukan sesuatu yang luar biasa. Apalagi sudah biasa melaksanakan sunat Senin Kamis, kemudian banyak sholat sunat, jadi mampu mendisiplinkan waktu. Tapi coba kalau hanya Bapak Ibu mungkin sebagai kita hanya di Ramadan, maka perubahannya luar biasa. Habis subuh itu tidak mau kita beraktivitas, ya cenderung kita tidur karena habis sahur. Tapi kalau yang biasa kita biasakan sunat, maka tidak ada perubahannya. Habis subuh biasa saja tidak tidur. Tarawih kalau biasa sholat sunat yang wahtisaban, kosong rasanya kalau tak sholat sunat rawatib, maka dia akan bertahan di witir. Tapi coba kalau sholat sunat itu hanya di witir saja, sementara yang lain hanya sholat wajib kita kerjakan, susah itu bertahan witir 30 malam atau 29 malam itu susah itu. Karena tidak terbiasa. Sama dengan puasa tadi, tidak terbiasa kita. Ba'da sahur bahkan mungkin bukan hanya ba'da subuh, ba'da sahur tergeletak kita, tidur kita. Tapi yang biasa meringankan tubuh, konsumsinya pun tidak akan seperti berita yang kita baca. Masuk Ramadan, masuk Idul Fitri, konsumsi bahan pokok sekian. Idealnya kan menurun itu, karena Ramadan itu kan kita berpuasa. Idealnya juga konsumsi kita juga seiring dengan berpuasa. Inilah saudaraku yang berbahagia, marilah kita kejar mudik. Menurut Allah itu adalah Idul Fitri. Jadi tidak perlu kita tergoda untuk mengumpulkan materi sampai kurang ibadah kita untuk mudik, hanya berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain di akhir Ramadan. Padahal di akhir Ramadan itulah puncaknya. Allah akan memberikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.